Langsung silakan dulu. Jalan. Di tempat ini dalam rangka rilis kasus yang tentunya sudah ditunggu oleh rekan-rekan sekalian. Kasus dan yang tidak kalah pentingnya bahwa rekan-rekan juga banyak yang menurut yang saya berita itu menjadi sosok ibu single parent yang sedang sekolah di tingkat sekolah dasar. Ini menjadi keprihatinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Kabid Lafor, yang saya hormati Pak Wadir, Kasubdit Jatargas, para kasat di sini yang hadir dari Kasat Ngawi, Tulungagung dan Kediri. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita doakan kepada korban, kita doakan yang terbaik, semoga diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang termulia di sisinya. Amin. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah atas perintah Bapak Kapolda Jawa Timur, kami sudah menindaklanjuti dari Direktorat bersama jajaran para kasat semua terlibat dan Kasubdit Jatargas sebagai leading sektor. Kemarin sekitar tanggal 26 pukul 24 tan kami berhasil bersama-sama mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban luka, di mana tersangka ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial RTH atau alias A, bagaimana yang rekan-rekan tulis di beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam, kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan tersangka, sehingga
meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuhnya. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau yang dibeli di salah satu tempat. Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari itu korban melakukan aksinya, dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper, tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban, kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi, kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha, diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan, baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek. Nah, kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu. Kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya. Nah, itu sempat diurung perbuatan membuang kepala itu. Keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Sedangkan untuk tubuh dibuang di daerah Ngawi. Yang pertama, barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh, termutilasi, tanpa kepala, dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UH. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulatemi, ini merupakan ibu kandung korban UH. Kemudian selanjutnya hasil running dengan alat rapid hit ID DNA didapatkan hasil bahwa tulang tersebut identik atau match sebagai anak kandung biologis dari DNA darah segar milik ibu kandung tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini hasilnya rekan-rekan ya, secara scientific verification. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Kami dapatkan yaitu yang pertama, resapan darah yang diambil di kasar, diambil di dinding sisi sebelah utara dalam kamar 303. Kemudian kedua, resapan darah di kasar yang diambil di lantai dekat pembuangan air kamar mandi. Ini positif darah manusia, dan yang tadi adalah positif darah manusia juga. Kemudian yang berikutnya, resapan darah di kasar yang diambil di lantai kamar mandi depan kloset, positif darah manusia. Kemudian sebilah pisau dengan sarung
sajam plastik warna hijau, panjang sekitar 20 cm. Ini negatif darah. Ini barangkali nanti bisa dijelaskan oleh Pak Direktur atau Pak Kasubdit beberapa barang bukti yang temuan dari Blitar, Mas. Ya. Temuan-temuan, monggo sini Pak Kasat. Rekan-rekan, ini pisau yang diakui sementara yang digunakan untuk memutilasi korban. Ya, kita masih dalami apakah betul ini adalah alat yang digunakan untuk mutilasi tersebut atau ada alat lainnya untuk melakukan mutilasi tersebut. Oh iya. Ulang kan? Ya udah, lanjut ini apa lagi Pak? Tambang dan Ini kali pramuka ini. barangkali digunakan untuk Pak Wadid. Ini tambang yang digunakan untuk mengangkat tubuh yang terjebak dalam koper sehingga bisa dimasukkan ke dalam. Termasuk ini ya Pak Direktur, ini juga sama tambang juga untuk mengikat. Yang untuk mengikat termasuk gelang yang ada pada korban. Kiri dulu, kiri ya. Kiri. Kiri. Ya. Sudah. Ya, kanan. Mulai dilakukan itu sekitar jam 00.30. Kemudian keluar dari hotel dengan membawa koper merah itu jam 05.30. Sekitar 5 jaman ya. Hubungan pelaku dengan korban ini apa? Diakui sementara oleh tersangka sebagai suami istri, tapi sudah kita cek tidak ada bukti bahwa memang yang bersangkutan adalah suami istri. Jadi pacaran gitu pasangan gitu mas? Kira-kira gitu. Tadi udah dijelaskan tadi. kurang 5 jaman. Ayo, saya udah. Saya udah jelaskan tadi. Dari korban. Jadi dari proses penyelidikan kita dapat informasi bahwa kendaraan ini dijual lewat media online. Nah, itu bahan yang sangat berharga sekali. Jadi kita bisa sentuh siapa yang menjual yang terakhir ini. Akhirnya kita pancing, kita lakukan komunikasi dengan pelaku dan berhasil kita tangkap. Saya mengunggah foto di mana dan saat mengunggah foto di media online itu marketplace-nya itu pakai akun pribadi atau akun Umum, grup. maksudnya dia mengunggah pakai akun pribadi dia Orang lain orang lain temannya atau akun lain ya biasa jaringan mereka lah untuk penjualan jual mobil beli. berkasnya lengkap ya? Dan mobil Ya, ini lengkap. kan informasinya masih kreditan kok dijual. Iya. Masih kredit, makanya itu jaringan-jaringan tertentu aja yang bisa proses seperti itu. Informasinya oknum yang membeli. Masih kita periksa. Ya, terus. Hasil dari Ya, terus. penjualan ini pelaku membeli mobil jenis Veloz, Vios, jenis Vios. dan itu dijual harga berapa? R3 itu 53 juta. 53. Terus ini berapa dibelinya tuh? Ini dibeli 75. Berarti dijual STNK-an ya, Dan? Iya, jenis model Tanpa kayak BPKB gitu. ya? Nah, itu yang terakhir Veloz untuk sarana sebagai membawa koper yang mengendarai keponakannya yang masih kita periksa dan kita dalami
keterlibatannya. Dan sosok sopir saat ditangkap si pelaku itu apakah orang yang sama saat membantu ngangkat koper atau saat buang jenazah? Lain, orang lain. Waktu penangkapan, Ya, waktu penangkapan orang lain yang tidak tahu menau, masih kita dalami. Jadi kita tahu informasi waktu penangkapan itu dia dari Ponorogo mau ke Surabaya. Sebelum masuk tol kita lakukan penangkapan.